Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sebuah latihan dalam bentuk isometri. Adapun latihan kita pada kali ini, kita akan menggambar sebuah kubus yang bertingkat, kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara membuat elips, atau kita lihat di sini adalah circle, lingkaran, tetapi kalau di isometri kita menggunakan perintah elips. Baiklah, dalam penggambaran ini kita akan memulai penggambaran ini dari sisi bagian bawah. Oke, yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan gambar isometri ini, kita harus merubah terlebih dahulu tampilan gambar kita dalam bentuk isometris dengan cara ketik DS, kemudian kita pilih di sini adalah isometri snap, maka tampilannya akan berubah menjadi isometri. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat line, kemudian kita arahkan kursornya ke sisi bagian atas. Kalau kawan-kawan masih memiliki kursor yang acak, silahkan kawan-kawan klik itu adalah F8. Kemudian untuk merubah ini kita bisa menggunakan perintah F5. Di sini adalah 60. Kemudian kita klik F5, tinggi 20, ke depan itu adalah 40, ke bawah itu adalah 10, ke depan itu adalah 20, kemudian kita endpoint-kan di titik ini. Kemudian kita lanjutkan dengan ke sisi bagian kiri atas, itu adalah dengan 40, kemudian ke atas 10, kemudian kita endpoint-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan ke sisi bagian sebelah atas dengan menggunakan perintah itu adalah 20, kemudian kita ke atas itu adalah 10, kemudian ke bawah itu adalah, kalau kawan-kawan lihat di sini itu adalah 40, ini 10, 30, berarti ini adalah 15, ke bawah itu adalah 10, kemudian kita endpoint-kan. Kemudian persegi yang kita jadi ini kemudian kita copy, kemudian kita pindahkan ke sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah line. Kita klik F5, ke bagian dalam itu adalah 18, ke depan sini itu adalah 10, kemudian kita endpoint-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis ke sisi bagian bawah dan ini kita trim. Begitu juga di sisi bagian bawah. Maka kalau gambar kita di bagian depan sudah hampir selesai. Kemudian di sini kita buat aja garis pendek terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis lurus ke sisi kiri, di mana di sini adalah radius 12. Radius 12 berarti diameter 24. Kalau kita menghitung 24 dikurang 40, 40 dikurang 24 itu adalah 16. Maka sisi bagian ini itu adalah 8. 8. Kemudian ke atas itu adalah 22. Ke depan itu adalah 10. Oke, kemudian ke bawah itu adalah 22. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan ke sisi bagian kiri atas itu adalah 24. Kemudian ke atas itu adalah 22. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah EX, extend, kemudian klik kanan, kita klik untuk memanjangkan garis. Kemudian garis ini kita bisa endingkan ke sini. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah ellipse. Nah, jadi sini ya kawan-kawan ketik EL, kemudian spasi. Kemudian di sini kawan-kawan bisa memilih iso circle. Maka kita ketik I, kemudian kita klik di titik tengah. Kemudian kawan-kawan bisa merubah tampilan dari circle ini dengan menggunakan perintah F5. Tergantung kawan-kawan membutuhkan yang bagian mana. Pada penggambaran kali ini kita menggunakan seperti ini. Kemudian kita trim, kita klik kanan, kita trim. Tinggal kawan-kawan ini kita kopikan ke sisi bagian belakang. Kemudian kita tambahkan garisnya. Kemudian kita lanjutkan dengan mentrim garis yang tidak kita inginkan. Kemudian kawan-kawan lanjutkan dengan menggunakan perintah ellipse di titik bagian tengah. Kemudian kita EL, kemudian klik center point-nya. Kemudian di sini kita isi ISO. Mohon maaf, di sini kita isi itu adalah EL ellipse. Oke, kemudian kita klik ISO, kemudian kita klik di center point-nya, kemudian kita isi diameter itu adalah 6. Oke,
Maka kalau kawan-kawan lihat di sini gambar kita sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kawan-kawan tinggal memberi dimensi pada gambar yang kawan-kawan buat dengan menggunakan perintah elect_need ini. Kemudian kita kasih dimensi di sini itu adalah 20. Mohon maaf ini agak sedikit kecil, nanti akan kita coba ganti bagaimana memperbesar dimensi dari gambar yang kita buat. Ini kita kasih 10. Kemudian di sisi bagian depan ini adalah 10. Kemudian bagian belakang ini itu adalah mohon maaf ini adalah 40. Ini kita klik di sini. Kemudian di sini ada ini 18. Oke. Sebelum kita mengganti ini, kawan-kawan bisa mengklik di sini, kemudian standar, kemudian dimensi style, kemudian kita modif. Teksnya di sini, kawan-kawan bisa memperbesar teksnya sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin kali ini kita coba itu adalah 3. Kemudian kita OK-kan, kemudian kita close, kita lihat. Maka kalau sudah sesuai tinggi hurufnya, maka kita lanjutkan dengan memperkecil angka di belakang koma dengan primary unit. Ini adalah kita buat aja 0 di belakang koma, kemudian teksnya sudah oke, kemudian ini ISO standar aja, kemudian ini above, dia berada di sisi bagian atas, kemudian tanda panahnya ini, row size-nya ini kita ganti itu adalah 1, ini 1, break size-nya ini 1, kemudian kita OK-kan. Maka oke, mohon maaf ini masih kecil juga, kita perbesar terlebih lagi. Di sini kita modif. Kemudian ini arrow ini kita ganti menjadi 2. Oke, kemudian kawan-kawan bisa menggunakan dim edit. Jadi dim edit di sini fungsinya kemudian oblique, kemudian kita klik dimensi ini, kemudian kita arahkan ke sisi ini. Begitu juga berikutnya, di sini kita ganti itu adalah oblique. Kemudian kita klik ini, kita arahkan kursor kita ke sisi bagian bawah. Begitu juga ke yang lain. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk memberi dimensi yang lain. Ini dimensi ini adalah 10. Kemudian antara ini kita mungkin bisa menggunakan garis bantu. Titik ini ke titik bawah itu adalah 22. Kemudian kita dim editkan, dim edit, kemudian oblique, kita klik dimensinya, kemudian kita arahkan kursor ke atas. Oke, kemudian untuk membuat ini, kawan-kawan bisa membuat garis bantu terlebih dahulu. Jadi ini kita buat garis bantu terlebih dahulu. Mohon maaf. Oke, kita buat line, kemudian kita arahkan kursor kita. Oke, ini kita trim, kemudian ini kita extendkan, mungkin bisa. Oke, kemudian kita lanjutkan dalam pemberian dimensi. Ini adalah 12. Dim editnya, kita klik oblique, kemudian kita klik, kemudian kita turunkan ke sisi bagian bawah. Maka gambar kita sudah selesai beserta dimensi. Kemudian dimensi kita ganti dengan berwarna merah agar nampak perbedaan. Kemudian kita gunakan perintah MA, kita klik, kita rubah semua dimensi menjadi warna merah. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai. Mungkin sekian tutorial kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Mungkin selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.